Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kecakapan antar personil. Perkenalkan, yaitu tentang judulnya peran mahasiswa dalam menanggapi bahaya narkoba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilma Prima Tirta dengan NIM 80 40 19 02 89. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan tentang materinya. Dan dimulai dari definisi narkoba. Yaitu, narkoba dari kependekan dari sama dengan narkotika, ko itu psikotropika, ba itu zat adiktif berbahaya lainnya. Narkoba ini adalah bahasa sehari-hari yang digunakan Polri untuk menyingkat ketiga zat berbahaya itu. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcotics, yang berarti obat bius, sama artinya dengan narkosis dalam bahasa Yunani, yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum, pengertian narkotika atau narkoba adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, dan penglihatan karena pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat. Berikutnya yaitu adalah alasan seseorang menggunakan narkoba. Ada 3 alasan yang mendasari seseorang menggunakan narkoba, yaitu yang pertama adalah anticipatory belief, yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam suatu status tertentu. Misalnya, seseorang remaja yang merokok agar dianggap sudah dewasa oleh lingkungan sekitarnya, atau seseorang yang menggunakan putau dianggap memiliki status sosial tinggi. Yang kedua adalah relieving beliefs, yaitu mereka yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Tujuannya diharapkan ingin mencapai keadaan euforia negatif. Yang ketiga adalah permissive belief atau facilitative belief, yaitu mereka yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang mereka anut, bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma etika. Hal ini mungkin terjadi di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat. Di antaranya norma lama yang mulai memudar, sedangkan norma baru belum terbentuk secara mapan. Berikutnya yaitu adalah pola pemakaian narkoba. Ada beberapa tahap sehingga seseorang ketergantungan terhadap narkoba, yaitu yang pertama adalah pola coba-coba atau experimental use. Pada tahap ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat berat, seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Yang kedua itu adalah pola pemakaian sosial atau social use. Pola pemakaian sosial ini yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. Yang ketiga adalah pola pemakaian situasional atau situational use. Pola pemakaian situasional yaitu menggunakan pada situasi tertentu, seperti pada saat mengalami ketegangan, kecewaan, kesedihan, kesepian, dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditunjukkan untuk mengatasi masalah. Yang keempat itu adalah pola habituasi atau penyalahgunaan atau abus. Pola habituasi yaitu penggunaan dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, atau proses belajar di sekolah. Berikutnya yang kelima yaitu adalah pola ketergantungan atau compulsive dependent use, dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat, dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu, dan mencuri. Pengguna narkoba tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat hidupnya. Berikutnya ini adalah dampak negatif narkoba. Yang pertama itu adalah berupa pikiran kacau, acuh tak acuh, dan selalu merasa tertekan. Yang kedua yaitu adalah selalu merasa gelisah, gugup, curiga terhadap siapa saja. Yang ketiga, merasa selalu ada yang mengejar, mudah tersinggung. Yang keempat yaitu adalah apatis, pendiam, dan menyendiri. Yang kelima, timbulnya sifat mementingkan diri sendiri. Yang keenam, melakukan pencurian terhadap keluarga, bahkan melakukan tindakan kriminal. Yang ketujuh, cepat marah dan mau melakukan penganiayaan terhadap orang lain.
Dan yang ke-8, malu diri dan hanya ingin mendapat narkoba walau dengan melakukan kejahatan. Yang 9, yang kurus, lemah, dan tidak ada harapan untuk maju dan menunggu maut merenggut nyawanya. Berikut yaitu adalah peran mahasiswa dalam menghadapi narkoba. Yaitu yang pertama adalah menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua itulah turut serta di lingkungan tempat tinggalnya sebagai warga negara yang baik, memberikan penyuluhan dan penerangan tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga itulah memperhatikan kegiatan teman mahasiswanya agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Yang keempat itulah memberi nasihat dan penyuluhan kepada rekan mahasiswanya untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Yang kelima itulah melaporkan kepada kepolisian setempat bila mana mengetahui, melihat, dan mendengar tentang penyalahgunaan narkoba. Yang keenam itulah memberikan konseling guna mencegah kekambuhan dan mencegah penularan penyakit berbahaya lain seperti dampak dari perilaku negatif penyalahgunaan narkoba seperti penularan HIV atau AIDS, hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah mahasiswa bersama warga harus bergerak di setiap rumah untuk menemukan korban pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Yang kedelapan adalah mahasiswa bersama ketua RT mengadakan sambang rumah. Tiap-tiap di rumah didatangi untuk mensosialisasikan bahayanya narkoba. Yang kesembilan, strategi komunikasi, informasi, dan edukasi baik secara langsung, brosur, iklan, billboard, atau melalui media cetak dan media elektronik kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Oke, sekian dari materi kami yang saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.